Saya memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya. Dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan. Maka buah, pala, dan dhamma mulia, yaitu nibbana. Ahang bante tisaranena saha panca silang dhammang yacami anugahang katwa silang teta me bante
Dutiyampi ahang bante tisaranena saha panca silang damang yacami anugahang katwa silang teta me bante tatiyampi ahang bante tisaranena saha panca silang damang yacami anugahang katwa silang teta me bante yamahang wadami tang wateta. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato Buddhang seranang gacami, dhammang seranang gacami, sanggang seranang gacami. Buddhang seranang gacami, dhammang seranang gacami, sanggang seranang gacami. Dutiyampi buddhang seranang gacami, dutiyampi dhammang seranang gacami, dutiyampi sanggang seranang gacami. Dutiyampi buddhang seranang gacami, dutiyampi dhammang seranang gacami, dutiyampi sanggang seranang gacami. Tatiyampi buddhang seranang gacami, tatiyampi dhammang seranang gacami, tatiyampi sanggang seranang gacami. Tatiyampi buddhang seranang gacami, tatiyampi dhammang seranang gacami, tatiyampi sanggang seranang gacami. Tisarana gahanang paripurnang panati pata wera manisika padang samadhyami. Panati pata wera manisika padang samadhyami. Adina dana wera manisika padang samadhyami. Adina dana wera manisika padang samadhyami. Kame sumica cara wera manisika padang samadhyami. Kame sumica cara wera manisika padang samadhyami. Musawada wera manisika padang samadhyami. Musawada wera manisika padang samadhyami. Surame raya maja pamadatana wera manisika padang samadhyami. Surame raya maja pamadatana wera manisika padang samadhyami. Idang me punyang asawakaya wahang hotu idang me silang nibanasa pacayo hotu ti sarana saha pancasila damang sadukang katwa pamadena sampateda. Baik, selamat pagi semuanya. Ya, semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat jasmani, sehat pikirannya juga. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, sudah 7 kelas yang sudah kita lewati, ya.
masih terus membahas tentang parami, kesempurnaan, ya. Sangat bagus dan ini penting sekali, materi yang sangat penting sekali. Karena kenapa penting? Karena 10 parami ini adalah 10 dhamma yang harus kita kembangkan, ya, yang harus kita latih di dalam kehidupan ini. Jadi kalau kita membuat skala prioritas di dalam kehidupan ini, ada hal-hal yang sangat penting yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kelahiran kita kali ini. Salah satunya ya parami ini, ya. Oleh karena itu menjadi mutlak, ya, akan menjadi sangat bagus buat Anda kalau Anda benar-benar paham 10 parami itu apa, ya. Anda dipelajari ulang apa yang sudah disampaikan. Kemudian secara perlahan-lahan mulai mengembangkannya. Kita semua termasuk saya juga secara perlahan-lahan terus-menerus mengembangkan, dan saya selalu menempatkan bahwa ya latihan-latihan seperti 10 parami ini adalah menempati skala prioritas yang utama di dalam kehidupan ini, ya. Jadi seperti yang berkali-kali saya sampaikan, banyak sekali manusia yang karena dia tidak mau belajar dhamma, ya, hanya mengandalkan pada pikirannya sendiri, cara opini-opininya sendiri, pendapat-pendapat pribadinya sendiri. Dia akhirnya menghabiskan seluruh satu kehidupan ini, kelahiran yang sangat berharga sebagai manusia kali ini, hanya untuk mencari-cari apa yang benar dan apa yang tidak benar, ya. Ini yang membuat membuat akhirnya kehidupan orang-orang seperti ini terbuang dengan percuma. Kita semua tidak perlu mencari-cari, tidak perlu lagi mendefinisikan, tidak perlu lagi berteori tentang apa itu hal yang baik atau hal yang tidak baik, mana yang perlu dikembangkan dan mana yang tidak perlu dikembangkan. Kita tidak perlu mencarinya sendiri karena Buddha sudah menemukannya. Karena kitab suci kita sudah mencatat dengan sangat baik apa-apa saja yang disebut oleh Buddha itu kusala dhamma atau dhamma-dhamma yang baik, atau akusala dhamma atau dhamma-dhamma yang tidak baik. Kusala dhamma atau dhamma yang baik adalah sesuatu yang harus kita kembangkan. Akusala dhamma adalah sesuatu yang tidak baik yang tidak harus kita kembangkan. Tugas kita pertama-tama adalah mengembangkan dulu hal yang baik sebelum akhirnya pada saat hal yang baik ini sudah berkembang dengan sempurna, akhirnya kita mampu melampaui dualisme ini. Kita mampu melampaui sesuatu yang baik dan juga sesuatu yang tidak baik. Inilah yang terjadi pada batin atau kualitas hati seorang arahat. Seorang arahat sudah melampaui perbuatan baik dan perbuatan tidak baik, gitu, ya. Inilah mengapa sejak menjadi atau mencapai tingkat kesucian kearahatan, beliau sudah tidak melakukan karma lagi karena akar dari karma sudah hancur. Ya, jadi kelahiran beliau saat itu adalah kelahiran yang terakhir. Kematian beliau tidak diikuti lagi dengan kelahiran yang baru lagi. Karena tidak ada kelahiran, maka sudah tidak ada lagi penderitaan yang menyertai. Karena penderitaan akan selalu menyertai kelahiran. Karena kita sudah mengambil kelahiran di kehidupan yang saat ini, maka kita harus siap-siap untuk membayar harga yang kita ambil dari kelahiran ini. Ya, ini apa? Sekumpulan penderitaan, kesulitan, ketidaksenangan kita terhadap situasi ini, situasi itu dan lain sebagainya, itu adalah konsekuensinya. Ya, jadi sekali lagi 10 parami adalah dhamma-dhamma yang menempati prioritas yang utama yang harus kita kembangkan. Oleh karena itu hafalkanlah, ya. Nah, kita sudah sampai di parami ke-8. Berarti sudah 7 dari 10 parami kita pelajari, ya. Parami atau kesempurnaan yang ke-8 ini bahasa Palinya adalah adidhana. Adidhana itu kita terjemahkan tidak hanya sebagai semata-mata tekad, tetapi lebih pada kebulatan tekad, ya. Lebih pada tekad yang bulat, ya, yang sudah tidak bisa dibelokkan lagi, bahwa tekad yang bulat ini menjadi satu semangat buat kita untuk mewujudkannya. Jadi adidhana adalah kebulatan tekad, atau sering bisa juga diterjemahkan jadi resolusi.
ketetapan hati kita, kemudian kita berkomitmen untuk mewujudkan apa yang sudah menjadi ketetapan hati kita. Ya, jadi adidana adalah kebulatan tekad. Kita kembali lagi kepada materi kita, kelas kita pagi hari ini, adidana. Jadi tekad yang bulat untuk melakukan sesuatu dan kita benar-benar memegang tekad tersebut, kemudian berjuang untuk mewujudkannya. Itu namanya adidana, tekad yang kuat gitu ya. Dalam konteks bermeditasi, bodhisatta sebelum mencapai penerangan sempurna juga mengucapkan adidana kan. Saya tidak akan bangkit dari tempat meditasi saya ini ya, walaupun darah dan lain-lain mengering, ini hanya tinggal tulang kulit saja, daging juga mengering. Sebelum saya mencapai penerangan sempurna, saya tidak akan bangkit. Itu adidana juga, tekadnya bulat. Ya, sebelum tercapai beliau benar-benar tidak mau bangkit dari meditasinya. Atau juga kalau seseorang menguasai jana juga biasanya mengucapkan adidana juga, tekad yang bulat. Saya akan berada di dalam jana selama sekian jam misalkan. Atau kalau sekarang jam 10 seseorang akan mengucapkan adidana, saya akan masuk ke dalam jana tertentu dan kemudian akan keluar dari jana itu pas jam makan siang, berarti jam 11:30 katakanlah begitu. Ya, itu juga adidana. Ya, tetapi dalam konteks parami ada adidana lain yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Jadi yang harus kita ingat adalah adidana adalah kebulatan tekad yang bulat. Kita tidak ingin ada sesuatu hambatan, rintangan apapun yang akhirnya malah membuat tekad kita, apa yang kita tekadkan tidak jadi kita laksanakan sehingga akhirnya tujuan kita tidak tercapai. Ya, jadi kalau Anda sudah beradidana, ya maka Anda akan benar-benar menjaga adidana tadi, menghalau semua rintangan dan yang ada hanyalah saya ingin mencapai tujuan saya gitu. Dalam konteks yang sederhana juga saya dulu mempunyai adidana pada saat mengenal Buddhisme pertama kali, saya juga semacam beradidana begitu bahwa sejak hari ini saya tidak akan berpaling ke lain hati. Dan saya akan serius untuk menekuninya gitu ya. Jadi pada saat saya merasa di Indonesia sudah tidak ada lagi yang bisa saya pelajari, lalu saya memutuskan dengan tekad yang bulat dan kuat, memutuskan untuk pergi keluar mencari guru, meskipun saya pergi mencari tanpa seseorang yang memberi petunjuk pada saya. Waktu itu saya hanya mengandalkan Lonely Planet. Kalau zaman tahun 2000 kan begitu ya, Lonely Planet ya, kita modalnya itu. Kalau sekarang mungkin udah Google gitu. Kalau dulu modalnya buku itu aja. Saya mencari satu wihara di Thailand, kemudian sampai ke India dan seterusnya gitu. Ya, jadi adidana adalah kebulatan tekad. Bagus untuk memahami apa saja itu kebulatan tekad supaya kita bisa juga melatih kebulatan tekad ini, karena saya yakin kita semua ya, Anda dan saya di dalam kehidupan ini sampai hari ini sering mengucapkan tekad tetapi di tengah jalan lupa. Atau karena gangguan ini dan gangguan itu akhirnya tekadnya udahlah besok aja lah gitu. Ya. Nah, mari kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari tekad ini. Kebulatan tekad menyempurnakan kebenaran, menyempurnakan kejujuran ya. Tapi seperti yang nanti akan Anda temui, sebenarnya kebenaran tekad ini juga membantu parami-parami yang lain supaya bisa akhirnya tercapai ya. Kayak sangat mudah untuk dipahami. Kalau kita tidak mempunyai tekad yang kuat, maka cita-cita kita tidak akan pernah tercapai kan. Dalam konteks kehidupan duniawi ya, kalau kita sering mengucapkan tekad tetapi setengah-setengah, tidak penuh perhatian. Nah, di dalam konteks mengucapkan kebulatan tekad, sati, perhatian penuh itu juga penting. Jadi artinya apa sih perhatian penuh itu? Yang membuat kita mindful pada saat mengucapkannya, kita benar-benar mengucapkannya dengan sungguh-sungguh ya, dengan penuh perhatian. Ini yang disebut sati. Sehingga apa? Sati akan membantu kita untuk terhindar dari lupa ya, akan tekad kita ya. Bukankah begitu? Seringkali di dalam kehidupan kita sudah bertekad ingin melakukan sesuatu, bercita-cita ingin mengejar cita-cita kita, tetapi
detik-detik terakhir cita-cita itu berubah. Seperti dalam cerita kehidupan saya kan ya. Dulu saya bercita-cita jadi dokter. Di detik-detik terakhir malah bukannya mendaftar ke fakultas kedokteran, malah mendaftarnya di fakultas teknik ya. Terus cita-citanya pengen jadi insinyur, berubah lagi jadi biku. Untung berubah ya tekadnya ya, kalau nggak berubah. Nah, jadi kebulatan tekad akan menyempurnakan kebenaran, yaitu parami yang sebelumnya yang sudah kita pelajari minggu lalu. Kebulatan tekad juga akan menjaga komitmen kita terhadap apa yang telah kita ucapkan. Ini yang dimaksudkan bahwa kebenaran akan disempurnakan oleh kebulatan tekad. Parami yang nomor 7 akan disempurnakan, dimurnikan oleh parami yang nomor 8. Ya, kalau kita mengucapkan sesuatu, mengucapkan kebenaran, kita juga harus bertekad bahwa selamanya apa yang kita ucapkan itu benar. Kadang kita mengucapkan kebenaran per hari ini benar, tetapi besok udah dilanggar. Beda. Jadi berlakunya saya mengucapkan kebenaran hanya sampai hari ini aja loh ya, gitu. Tidak, kalau dalam konteks parami ya, kebenaran harus kita jaga ya, supaya seumur hidup itu bisa kita jaga, kita tegakkan. Seperti Bodhisatta, pada saat beliau sedang meniti karirnya sebagai Bodhisatta untuk mendapatkan promosi jabatan menjadi seorang Buddha, beliau di dalam sepanjang perjalanan karir Bodhisattanya selama 4 asangkaya dan 100.000 kalpa, apa yang dijaga? Adidana apa yang dijaga? Dari 5 sila apa yang dijaga? Sila yang keempat, beliau adalah orang yang jujur. Bayangkan, paling tidak catatan sejarah mencatat kejujuran beliau berlangsung bertahan selama 4 asangkaya dan 100.000 kalpa hingga beliau menjadi sama Sam Buddha. Pada saat menjadi sama Sam Buddha sudah tidak perlu dipertanyakan, pasti beliau juga jujur lagi. Gitu. Bayangkan selama 4 asangkaya 100.000 kalpa. Kalau dengan dimensi waktu yang sekarang kita tidak tahu, mungkin jutaan tahun, miliaran tahun, triliunan tahun, beliau adalah orang yang menegakkan kebenaran dan kejujuran. Ini yang disebut tekad yang bulat, tekad yang kuat. Nah, kita pun juga harus begitu ya, meneguhkan tekad, membulatkan tekad untuk melatih parami-parami ini. Tidak hanya parami sesungguhnya, termasuk belajar dhamma juga kan butuh semangat, butuh tekad. Kalau semangat kita hanya setengah-setengah kan ya, nanti 1 tahun belajar dhamma habis itu putus lagi. Belajar dhamma gitu-gitu aja. Saya juga kayaknya udah paham apa yang mau diajarkan gitu. Kayaknya lebih baik belajar di rumah aja, buang-buang waktu saja. Tidaklah ya. Jadi inilah pentingnya menjaga tekad supaya apa yang sudah kita niatkan, ingin kita capai itu akhirnya bisa tercapai ya. Nah, termasuk juga misalkan kebulatan tekad ini menjaga supaya latihan-latihan parami seperti dana, sila, nekama itu akhirnya bisa berkembang dan akhirnya bisa menjadi sempurna gitu. Nah, kebulatan tekad melawan arus kilesa ini harus kita waspadai. Arus kilesa, arus kotoran batin kita sendiri. Ya, seringkali di dalam perjalanan kehidupan kita sudah mempunyai niat yang baik, kita sudah mempunyai tekad yang baik untuk melaksanakan sesuatu, tetapi di tengah perjalanan akhirnya ada saja godaan-godaan. Ya, kalau orang lain mengatakan ini digoda setan, ya, tetapi Buddhism lebih menekankan bahwa meskipun setan, personifikasi setan itu dikenal di dalam Buddhism sebagai Mara, memang kadang Mara itu menggoda, tetapi seringkali yang menggoda itu bukan setan yang berupa makhluk, tetapi setan yang berupa apa? Kilesa kita sendiri, kotoran-kotoran batin kita sendiri yang menggoda kita. Akhirnya bisa saja seseorang yang tadinya di awal sudah bertekad untuk menjadi orang yang baik, tetapi di tengah perjalanan akhirnya lupa, berbelok arah, tergoda oleh kotoran batin yang ada di dalam hatinya. Akhirnya dia memilih untuk berbelok, tidak melanjutkan apa yang sudah menjadi tekadnya ya. Jadi dengan kebulatan tekad kita akan bersungguh-sungguh untuk mempraktekkan parami-parami yang lain ya. Dengan kebulatan tekad juga kita akan mewujudkan niat kita untuk menyempurnakan dana ya, sila, nekama dan lain-lain tanpa ragu ya.
Sehingga akhirnya kita tidak hanya menjadi seseorang yang hanya berniat saja tapi tidak mau tidak melaksanakannya. Minggu yang lalu sudah kita sampaikan kan Buddha adalah seseorang yang mengucapkan apa saja yang beliau juga melakukan dan juga melakukan sesuatu apa yang beliau ucapkan atau mengajarkan sesuatu yang beliau sendiri juga melakukannya dan melakukan sesuatu yang juga beliau ajarkan. Ya, jadi ada keharmonisan antara ucapan dan juga perbuatan. Keharmonisan ucapan dan perbuatan itu akan menjadi sempurna kalau juga itu didukung oleh keharmonisan di dalam pikiran kita. Jadi apa yang kita pikirkan itu juga apa yang kita ucapkan dan juga merupakan apa yang kemudian kita lakukan. Jadi kebulatan tekad melawan arus kilesa seringkali di dalam melakukan perbuatan baik seperti misalkan katakanlah berdana ya. Ada saja gangguan-gangguan dari kilesa kita untuk kemudian mulai menggunakan pengetahuan-pengetahuan kita, hati-hati dengan pengetahuan-pengetahuan kita. Minggu lalu mungkin saya sudah sampaikan bahwa pengetahuan atau panya atau kebijaksanaan itu harus diseimbangkan dengan ya, dengan keyakinan ya. Tidak boleh salah satu itu melebihi yang lain. Ya, karena efeknya apa? Mari kita lihat. Seseorang yang mempunyai sadda lebih tinggi, keyakinan itu sangat kuat, sementara kebijaksanaan tidak mampu mengimbanginya. Akhirnya orang seperti ini menjadi apa? Keyakinannya kuat, tetapi kebijaksanaannya tidak mampu mengimbanginya ya, volumenya lebih sedikit dibandingkan saddanya. Apa yang terjadi? Orang-orang yang mempunyai sadda seperti ini dan tidak diimbangi dengan kebijaksanaan serta pengetahuan atau panya, mereka akan menjadi orang-orang yang apa? Terlalu mudah percaya dan akan menjadi orang yang apa? Memiliki keyakinan buta. Fanatik, ya betul, fanatik ya. Sehingga akhirnya apa? Atas nama keyakinan dia bisa saja menyakiti orang lain. Nah, kalau Buddhism enggak, seandainya saja ya ada orang lain mengatakan kepada Anda bahwa Buddhism mengizinkan Anda untuk menyakiti makhluk lain gitu ya. Tetapi karena Anda mempunyai pengetahuan yang cukup, mempunyai kebijaksanaan yang cukup, akhirnya ya meskipun Anda melihat contohnya, oh itu ada seorang pemuka agama Buddhis atau seorang biku melakukan perbuatan yang menyakiti makhluk lain, berarti Buddhism mengizinkan itu, perbuatan seperti itu. Tetapi karena Anda ada keseimbangan antara keyakinan dan pengetahuan, ada keseimbangan antara keyakinan dan kebijaksanaan, maka Anda akan memanfaatkan pengetahuan dan kebijaksanaan Anda untuk mulai berpikir apakah benar Buddhism mengizinkan kita untuk menyakiti makhluk lain ya. Dan Anda pun, pengetahuan Anda akan memberitahu Anda bahwa tidak ada satupun tempat di dalam Buddhisme, di dalam Tripitaka Buddha mengajarkan kepada kita untuk menyakiti makhluk lain dengan alasan-alasan apapun gitu ya. Nah, oleh karena itu keyakinan, sadda dan juga panya harus diseimbangkan. Karena kalau sadda terlalu tinggi akan membuat kita menjadi seorang yang fanatik ya, sehingga disenggol sedikit saja akan bereaksi. Tetapi kalau panya kita, pengetahuan kita lebih banyak dari keyakinan kita, lebih banyak dari sadda kita, apa yang terjadi? Kita akan menjadi orang yang terlalu kritikal, terlalu kritis. Kalau di kitab disebutkan kadang akan jadi seorang yang cunning, yang licik gitu, akan memanfaatkan pengetahuannya sedemikian rupa hanya untuk memuaskan dirinya sendiri, karena dia tidak punya sadda, tidak ada keyakinan baik itu kepada Buddha, Dhamma, Sangha atau kepada orang lain. Akhirnya dia akan memandang sebelah mata, menganggap semuanya itu kecil gitu, sehingga inilah yang akhirnya menyebabkan orang tersebut juga tidak akan mencapai kemajuan. Oleh karena itu sekali lagi kita belajar, tetapi sadda juga harus ditingkatkan ya, supaya apa? Supaya kita terus mengevaluasi diri kita ya. Apakah kilesa-kilesa kita selama di dalam perjalanan kita belajar Dhamma ini telah menjadi semakin melemah atau sebaliknya menjadi semakin kuat gitu. Kembali lagi ke layar. Kebulatan tekad melawan arus kilesa pada saat kita berdana. Kalau kita menjadi seseorang yang
terlalu banyak pengetahuan tetapi kurang sadar. Akhirnya mulai berpikir, ini yang menerima dana saya ini pantas enggak ya? Katanya Bante Keminda, kalau bukan kata Bante Keminda, kata Buddha, kalau mempersembahkan makanan kepada orang yang silanya tidak bagus atau kepada biku yang silanya tidak bagus, maka itu karmanya tidak kawi super. Nah, itu. Akhirnya teorinya dipakai lagi, saya harus mencari objek yang silanya murni gitu. Nah, akhirnya mencari menjadi terlalu kritis, dan apa yang terjadi itu muncul dari kilesa dia sendiri, ya. Akhirnya dia lupa untuk melatih parami. Ingat, parami berbeda dengan kebajikan. Parami berbeda dengan apa yang disebut dalam bahasa Pali punya. Punya itu kebajikan, meritorious deed. Berbeda. Kalau punya kebajikan, memang benar di Sutta Pitaka Buddha mengajarkan ada objek-objek yang mulia, yang apabila kita melakukan sesuatu kepada objek yang mulia, maka karma baik kita ini berkualitas super dibandingkan katakanlah melakukan perbuatan baik dengan objek penerimanya itu adalah orang yang tidak bermoral, ya. Tetapi yang membedakan kebajikan dan parami atau kesempurnaan adalah bahwa kebajikan yang Anda lakukan selama itu adalah masih kebajikan, maka buahnya akan muncul di dalam samsara. Kebajikan Anda dana, sebagai kebajikan Anda akan menghasilkan buah berupa apa? Kelahiran di alam samsara, mungkin kelahiran di alam manusia menjadi manusia yang kaya raya, atau kelahiran di alam surga ya dengan terlahir di lingkungan dewa dewi yang baik hatinya, yang bersinar dan lain sebagainya. Tetapi itu pun masih samsara. Ya. Nah, parami berbeda. Parami tidak memperhitungkan siapa yang menerima dana Anda. Sudah tidak berhitung itu lagi. Parami adalah satu perbuatan memberi demi kebahagiaan orang yang menerimanya, siapapun itu mereka. Kita sudah tidak berpikir lagi, ini yang menerima silanya bagus atau enggak ya. Ini pengemis, ini kayaknya antar aja deh, daripada berdana ke pengemis mending berdana ke Pak Satpam. Nah, udah berhitung-hitung gitu. Itu bukan parami. Setiap perhitungan yang kita lakukan di dalam perbuatan baik tidak termasuk parami. Parami adalah perbuatan yang sudah tidak berhitung lagi. Niat di dalam hati kita hanyalah untuk membantu orang lain, membuat orang yang menerima bantuan kita itu bisa terbebas dari kesulitan, penderitaan dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi hati-hati karena kilesa kita ini terlalu pintar untuk membujuk kita. Seringkali kita tertipu kan, terkelabui oleh kilesa-kilesa kita sendiri kan. Lihat pada saat nafsu-nafsu muncul di dalam hati kita, apa yang dikatakan oleh nafsu tersebut? Udah ikuti saja gitu, penuhi saja nafsu-nafsu itu, toh hanya sebentar saja, habis itu kita murnikan lagi gitu. Ya penuhi aja, turuti aja, nanti akan bahagia selama-lamanya. Setelah dituruti kita menyesal lagi, aduh besok nggak mau melakukan, besok dilakukan lagi, lupa lagi. Kenapa? Karena satinya nggak ada, tidak ada perhatian penuh, akhirnya kita sering lupa. Semua kilesa itu seperti itu. Dia seperti apa sih istilahnya kalau seseorang yang menawarkan barang dagangan itu? Salesman ya. Ya, kalau dia datang kan manis kan, ini bagus, ini ciamik ini. Begitu dibeli akhirnya dia hilang saja, nggak bertanggung jawab. Begitu itulah kilesa, selalu mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik dengan janji bahwa kalau kita lakukan kita akan bahagia, tetapi kita harus belajar dari pengalaman kehidupan kita bahwa akhirnya kita seringkali hanya menyesal dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, tetapi minggu depan diulangi lagi, lupa. Kenapa? Karena bukan adita. Nah, tekadnya tidak bulat, tekadnya hanya 1/4 bulat. Gitu. Jadi gampang lupa gitu. Nah, sering sama juga dengan parami yang lain, dana sila. Anda sudah mengambil sila kan tadi kan? Coba bisa Anda pertahankan berapa jam? Nanti pada saat makan di luar lupa, sila keempat udah dilanggar lagi. Sila keempat itu tidak hanya berbohong kan, ada 3 komponen yang lain dilanggar lagi sudah. Jadi aditananya itu tidak 1/4, 1/8 bulat.
Ya, jadi makanya aditana di sini saya terjemahkan menjadi kebulatan tekad atau tekad yang bulat gitu ya. Dengan yang lain misalkan parami yang lain nekama. Nekama itu kan menolak kenikmatan indriawi itu, menolak kepuasan indriawi, menjauhkan diri dari hal-hal yang hanya akan memunculkan nafsu yang berkaitan dengan indriawi, panca indera kita kan. Ya, seringkali kita bertekad seperti itu tetapi tidak bertahan lama, akhirnya lupa lagi dengan kilesa akan menghibur kita, nggak apa-apa lah sehari aja. Kita hidup kan puluhan tahun gitu, nggak apa-apa gitu. Atau ada lagi misalkan nggak apa-apa kali ini begini ya, nanti berbuat baiklah, berdana ke wihara ya, supaya karma buruk yang ini nggak berbuah. Nah, kan kata Bante Keminda kan karma buruk itu sifatnya hanya seperti biji. Kalau nggak dirawat kan nggak berbuah. Nah, gitu. Akhirnya ini karena terlalu banyak panya, terlalu banyak pengetahuan, sadanya kurang ya, yang diambil sepotong-sepotong gitu. Enggak apa-apa lah, karma buruk dilakukan sebentar-sebentar aja, sedikit-sedikit. Habis itu enggak usah kita rawat. Nah, emang kita tahu. Kalau benar kita nggak merawatnya terus bagus gitu, tapi kita kan juga sering lupa lagi kan, akhirnya membentuk satu kepribadian kita. Nah, ada satu cerita yang menarik, ini terjadi benar-benar terjadi pada tahun, kalau saya tidak salah 2004 itu terjadi di Myanmar. Jadi waktu itu saya masih di bawah bimbingan guru saya ya. Kebetulan karena dulu saya itu kan awalnya hidup saya itu selalu mengalir. Saya tidak pernah dari awal tidak pernah berencana menjadi biku. Bahkan pada waktu bertapa itu juga tidak ada rencana menjadi biku. Saya hanya suka meditasi pada saat itu. Jadi pada saat keluar negeri pun pada awalnya tujuan saya hanya bermeditasi gitu. Nah, jadi saya pada saat sebelum menjadi biku saya berkenalan dengan satu rombongan Buddhis, bukan Buddhis tapi mereka juga sama-sama menyukai meditasi. Rombongan ini adalah dari Australia. Kemudian pada saat saya ditahbiskan 2004 itu dia salah satu dari rombongan datang kepada saya, ya, seorang perempuan warga negara Australia, tetapi kalau tidak salah dia aslinya itu dari Vietnam. Nah, dia datang kepada saya menyampaikan problem kehidupannya. Problem kehidupannya dia ini jujur sekali. Bante, saya itu punya masalah. Masalah saya itu kikir. Oh, bagus kan? Dia mengakui kekurangannya. Saya ini sangat kikir gitu. Jadi menurut dia, cerita dia tidak pernah bisa merelakan 1 sen uangnya itu untuk orang lain gitu. Jadi sangat berat untuk berdana gitu. Ya. Tetapi dia mempunyai tekad ingin berubah. Cuman caranya bagaimana? Dia ingin menjadi orang yang murah hati, yang gampang berdana gitu. Karena menurut dia sudah mempunyai sadda bahwa berdana itu adalah latihan yang paling mendasar di dalam Buddhism. Tetapi dia tidak bisa melakukannya. Dia selalu mengatakan sangat berat untuk melepaskan kepemilikannya gitu. $1 aja berat. Waktu itu saya kalau tidak salah dia menyampaikan hal seperti itu. Uang yang kecil saja itu berat buat dia untuk dilepaskan untuk orang lain gitu. Nah, dia bertanya kepada saya apakah ada cara yang cukup efektif untuk melatih supaya dia bisa menjadi seorang yang murah hati. Akhirnya saya sampaikan begini aja, sister, coba kamu lakukan setiap ada kesempatan yang datang, artinya kesempatan yang datang itu ada seseorang yang siap menerima dana kamu, ya, berdanalah kepada mereka, ya, tetapi berdana yang sekecil mungkin, ya, sehingga kalau nanti setelah kamu berdana pulang ke rumah kamu nggak menyesal. Dalam pikiran saya hanya menggunakan rumus sederhana ya. Untuk menciptakan habit itu kan harus dimulai pertama kali, dan supaya habit itu berkembang, kebiasaan itu berkembang kan harus melakukan sesuatu yang tidak menimbulkan penyesalan. Ya, supaya kebiasaannya menjadi semakin berkembang. Gitu ya. Karena kalau Anda melakukan sesuatu yang baik yang hanya akan membuat Anda nanti menyesal, akan gampang dihancurkan lagi, diporak-porandakan lagi, akhirnya Anda tidak mau melakukannya lagi. Sehingga terpikirlah oleh saya itu, berdana sekecil mungkin yang kalau setelah itu kamu ingat-ingat kamu gak menyesal.
Nah, apa yang terjadi? Singkat cerita, keesokan harinya dia datang lagi ke Kuti gitu ya, menemui saya. Ada temennya, nggak berdua aja. Kan biku kan dilarang berdua. Ada teman. Nah, dia datang, dia bilang, menyampaikan keinginannya untuk berdana kepada saya. Ya, setelah itu saya terima, saya bimbing untuk melakukan pelimpahan jasa, kemudian saya melakukan anumodana kata untuk meningkatkan kebahagiaan dia gitu ya. Setelah mereka pulang, saya buka giftnya itu dibungkus rapi dengan kertas kado kecil gitu. Setelah saya buka, apa isinya? Pensil, potlot, sama pen. Ya, 2 itu gitu. Saya dalam hati dia sedang melakukan apa yang saya ajarkan kemarin gitu. Berdanalah sekecil mungkin sehingga kalau kamu nanti mengingatnya kamu tidak menyesal gitu. Singkat cerita sudah terjadi kan. Hari itu dia dana itu pensil sama pen kan. Kemudian saya tidak bertemu dengan dia lagi sampai mungkin hampir 1 tahun. Itu dia kirim email kepada saya menyampaikan terima kasih, dia sudah kembali ke Australia, menyampaikan terima kasihnya bahwa sekarang dia sudah menjadi orang yang murah hati dan tidak pernah ada penyesalan-penyesalan apapun, bahwa sejak dia mendengar saran dari saya itu dia sering melatihnya berdana dari yang kecil sampai akhirnya besar dan 1 tahun kemudian berkembang. Nah, melakukan kebajikan juga seperti itu. Pada awalnya memang painful, sakit. Pada awalnya sama lah, kita dulu yang laki-laki kalau olahraga juga push up atau apa kan awal-awalnya sakit semua kan otot-ototnya kan. Melakukan kebajikan juga begitu. Tetapi mau nggak mau kita harus melatihnya karena ini adalah prioritas utama di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu cara-cara yang terampil, nah ini sifat dari parami. Kita melakukan kebajikan dengan upaya kosala, cara-cara yang terampil ya. Cara yang terampil ya seperti tadi. Perempuan dari Australia tadi, dia berdana dari kecil selama 1 tahun, akhirnya kemampuan dia berdana parami atau melakukan kebajikan dana menjadi berkembang dengan pesat gitu ya. Jadi melatihlah terus parami-parami tadi ya, jangan hanya dipelajari saja kemudian tidak dilatih. Kita harus melatih dana, sila, nekama, panya, wirya, kanti, kemudian apa? Panya ya, saca, aditana. Betul, ya, Anda udah hafal ya. Saca, kemudian aditana, besok meta dan upeka. Yang 2 lagi. Mari kita lihat 4 batasan seperti biasa dari aditana. Karakteristik dari aditana adalah memastikan komponen-komponen pencerahan berjalan dengan baik. Apa itu komponen-komponen pencerahan? Bodhisambara. Komponen-komponen pencerahan ya parami yang lain. Jadi karakteristik dari aditana itu memastikan latihan mengembangkan parami yang lain itu menjadi sempurna. Termasuk memastikan dirinya sendiri menjadi sempurna. Artinya tekad kita menjadi sempurna. Bagaimana sih tekad yang sempurna dan tekad yang tidak sempurna? Tekad yang tidak sempurna ya seperti tadi, 1/8 tekad tadi. Tekadnya tidak bulat. Hari ini bertekad, besok dilanggar. Kalau kebulat ya akhirnya kita perbaiki lagi ya. Kemudian besok bertekad lagi, 2 hari kemudian dilanggar lumayan. Ya. Terus tekad lagi 3 hari baru dilanggar lumayan, makin panjang makin. Ya. Nah, kita harus mengembangkan itu semua ya. Nah, jadi lihatlah peran penting dari adidana atau kebulatan tekad di dalam membantu semua parami-parami atau memastikan semua faktor di dalam parami yang lain itu akhirnya bisa berkembang dengan baik. Fungsinya adalah untuk mengatasi kondisi-kondisi yang merintangi atau menghalangi seperti tadi, mau melatih dana parami tiba-tiba ingat teori. Ya, teorinya aduh ini kayaknya enggak bermoral ini. Ya, carilah tetangga sebelah yang lebih bermoral. Nah, ya. Jadi itu kilesa, pelekatan terhadap teori-teori kita sendiri ya. Jadi hati-hati dengan pikiran kita, dijaga pikiran kita. Kalau Anda sudah mau melatih dana parami, buang semua rumput liar di dalam hati kita. Pokoknya saya hanya mau menyumbang saja. Saya hanya mau berdana saja gitu.
Jangan pernah berpikir kayak ada seseorang yang bertanya kepada saya, di dalam saya sering didatangi seseorang yang meminta sumbangan ini sumbangan itu begitu. Tetapi saya curiga sepertinya dia ini berbohong gitu ya. Jadi, kemudian saya sampaikan sejauh mana Anda pasti bahwa Anda tahu dengan pasti bahwa dia berbohong. Jangan-jangan itu hanya dugaan-dugaan saja yang merupakan kilesa. Jadi akhirnya saya sampaikan kalau Anda ingin berdana pada waktu itu berdanalah. Dan tapi itu buahnya baik atau tidak baik nanti gitu. KW super atau tidak gitu. Atau KW 3, KW 2 gitu. Enggak, jangan berpikir tentang buah. Ya. Jadi waktu itu juga saya sampaikan, udahlah dana yang kecil-kecil aja gitu. Kalau itu pikirannya masih berat ya dana yang seperti tadi saran saya kepada perempuan Australia tadi, dana berikan sumbangan tersebut tetapi yang tidak membuat Anda menyesal. Karena ini pasti ini bibit. Kebiasaan ini akan berkembang makin lama akan makin sempurna sehingga kita akan gampang sekali melepas. Ingat bahwa kebahagiaan Anda hanya akan tercapai kalau fondasinya kuat, yaitu fondasinya apa? Bahwa kita sudah mulai mempunyai sedikit keinginan. Sedikit keinginan itu terjadi pada saat ego kita juga mengecil, pada saat pelekatan, attachment kita terhadap harta benda atau apapun itu juga mulai melemah. Disitulah ada kebahagiaan. Seringkali kan guru-guru meditasi mengatakan pada saat Anda melepas sedikit, Anda akan bahagia sedikit. Kalau melepasnya lebih banyak sedikit, Anda juga akan bahagia lebih banyak sedikit. Anda melepas makin banyak, Anda akan bahagia makin banyak. Nah, kita harus mempunyai sadar terhadap hal seperti itu. Ya, karena ini adalah prioritas yang utama, berdana ya. Kan karena kondisi-kondisi yang merintangi itu tidak hanya pikiran-pikiran kita atau dalam bahasa Pali taka-taka itu kalau di Abhidhamma ditambahi wi jadi witaka gitu. Jadi pikiran-pikiran yang menurut kita rasional, taka gitu. Seringkali kita terjebak oleh pikiran-pikiran kita sendiri kan. Dan hati-hati, sadarilah bahwa kita masih punya kilesa. Saya, Anda semua masih punya kilesa, dan sadarilah bahwa kilesa itu selalu saja mengatakan bahwa kita sudah benar. Padahal belum benar. Pikiran yang muncul dari batin yang masih penuh dengan kilesa tidak bisa dipercaya. Oleh karena itu kita belajar aja dari teladan dari kitab suci kita. Ya, kita latih berdana, sila kita latih, nekama juga kita latih, dan seterusnya. Nah, kondisi-kondisi yang merintangi antara lain kemalasan misalkan. Ya sering kan ya kita timbul rasa malas, akhirnya kalau pagi hari harus bermeditasi gitu. Sering kali malas ya kalau kita lagi sakit, badan sedang tidak sehat, ada aja alasan akhirnya untuk tidak bermeditasi pagi hari ya. Kalau apalagi misalkan setiap minggu kita mendengarkan dhamma, ada saja alasan-alasan lagi yang merintangi ya, karena kemalasan atau keraguan-raguan. Ya ragu, sebenarnya ini benar nggak sih yang diajarkan oleh Bante Keminda, ini jangan-jangan bukan dari Buddha. Nah, kilesa kan begitu, benar nggak dari Buddha gitu. Nanti begitu dari Buddha beneran, benar nggak sih Buddha ini tercerahkan? Ada saja pertanyaan-pertanyaan. Karena kita melekat kepada teori-teori kita ya, terlalu banyak berpikir, terlalu banyak logika gitu. Mari kita lanjutkan. Manifestasi dari adidana atau kebulatan tekad adalah kualitas-kualitas yang luhur ya. Artinya apa ya? Contohnya misalkan kesabaran ya. Adidana akan memurnikan tidak hanya parami-parami yang persis sebelumnya, yaitu apa tadi saca, kebenaran, tetapi dia memastikan juga parami yang lain itu menjadi berjalan dengan baik. Akhirnya kita menjadi manusia yang luhur karena sifat dari mereka yang paraminya bagus adalah keluhuran hatinya. Ya, salah satu contohnya kesabaran, kanti. Ya kanti parami kita akan menjadi manusia yang sangat sabar. Ya, ingat nggak di kelas pada saat kita membahas tentang kesabaran itu ada seorang murid Buddha yang dites oleh Buddha, kemudian ditanya kira-kira bagaimana kamu menghadapi seseorang yang mencaci maki kamu? Jawabannya selalu positif, oh dia orang baik kok Buddha.
Orang baik dia hanya mencaci maki saja, dia tidak memukul dan seterusnya kan. Selalu berpikir positif, menahan segala sesuatu dengan penuh kesabaran. Kalau orang Jawa dulu kakek nenek kita itu mengajarkan untuk selalu bersyukur dengan cara untung gitu. Jadi kalau kita masa kecil itu ya, kalau anak kecil itu berlari-lari di halaman kemudian jatuh, lututnya lecet, itu kakek nenek kita, untung yang lecet hanya lututnya gitu. Nah, kita diajarin begitu gitu. Untung siku tangannya nggak apa-apa gitu. Nanti kalau lutut kaki dan siku tangan lecet, untung hanya kaki dan tangan, kepalanya nggak apa-apa gitu. Nanti kalau kepalanya lecet, untung masih hidup. Jadi untung terus, nggak ada ruginya. Jadi ajaran-ajaran yang sederhana seperti itu ternyata melatih kesabaran kita dan membuat kita untuk menjadi semakin positif ya. Kemudian sebab terdekatnya adalah kejujuran. Ya, kita harus jujur bahwa kita sudah mengucapkan tekad, dan kebenaran, kejujuran itu kan aspeknya yang lain adalah kebenaran kan. Kalau kita sudah mengucapkan tekad, maka kebenaran ini harus kita jaga supaya tidak runtuh. Apa yang sudah kita tekadkan tidak boleh menjadi bengkok kembali. Nah, ini membutuhkan kejujuran supaya kita tidak mudah tergoda. Hari ini mengucapkan kebulatan tekad, besok kita langgar lagi. Ya. Perenungan seperti biasa, komponen pencerahan atau parami-parami yang lainnya seperti dana, sila, nekama dan seterusnya tidak akan berkembang ya tanpa kegigihan dan kebulatan tekad dalam melatih dana dan sila. Jadi artinya apa? Pada saat kita bertekad, kita benar-benar harus menjaganya dan ingat pada tekad kita bahwa minggu pagi saya sudah mengambil sila dari Bante Keminda dan saya akan menjaganya selama 1 minggu ya. Supaya sampai minggu depan lagi gitu. Minggu depan ambil lagi, dijaga lagi, sehingga akhirnya seumur hidup Pancasilanya tidak pernah dilanggar gitu. Nah, kemudian komponen pencerahan atau parami-parami yang lainnya tidak akan bisa berkembang tanpa upaya dari kita untuk menjaga tekad supaya tidak goyah ketika menghadapi situasi sulit. Ya, seringkali kan kita tergoda pada saat situasi-situasi sulit datang ke dalam kehidupan kita. Akhirnya kita mengizinkan pelanggaran-pelanggaran sila, ya. Kita mengizinkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik lagi, yang lainnya dan seterusnya gitu. Jadi kita harus menjaga tekad kita. Ya, terutama pada saat situasi itu sedang tidak baik, biasanya akan banyak godaan dari setan-setan yang disebut kilesa-kilesa kita sendiri itu, kotoran batin kita sendiri ya. Nah, jadi dari semuanya ini, yang terakhir, tanpa konsistensi dan komitmen untuk melatihnya ya. Jadi akhirnya adidana atau kebulatan tekad itu kalau di dalam mesin mobil gitu mungkin seperti oli gitu ya, yang melancarkan supaya mesin bisa berputar dengan baik. Semua mesin bisa berputar dengan baik. Kalau mesin tidak ada olinya, dia tidak bisa berputar. Kira-kira seperti itu. Parami-parami yang lain termasuk adidana juga tidak akan bisa berjalan dengan baik, tidak akan bisa berkembang dengan baik kalau ya tekad kita tidak kuat. Ya, seringkali kita kehilangan sadda, keyakinan ya kepada Buddha Dhamma Sangha ya. Akhirnya apa? Karena kehilangan keyakinan, akhirnya apa yang sudah kita latih sejak kecil jadi berbelok arah ya. Jadi kita melanggar ini, melanggar itu gitu. Nah, dengan terus-menerus mengingat apapun yang sudah kita pelajari, semua yang sudah kita pelajari ya, kita akan terus-menerus memperbaiki diri ya, supaya semakin hari menjadi semakin sempurna latihan kita gitu. Mari kita lanjutkan. Ini istilah baru mungkin buat kelas ini ya, duniawi dan adi duniawi. Selama berada di dalam samsara, mengembangkan parami, latihan dalam mengembangkan parami akan selalu mendapatkan tantangannya. Ya, seperti halnya misalkan dulu bodhisatta itu selalu digoda oleh Mara. Ya,
Salah satu definisi dari mara adalah kilesa yang sudah saya sampaikan. Meskipun ada definisi yang lain, ada 5 jenis mara kan. Jenis yang lain adalah dewa putak mara, yaitu salah satu dewa yang hidup di alam surga yang paling tinggi. Tetapi mara ini kayak, kalau terminologi agama lain, seperti setan. Artinya apa? Selalu menggoda mereka yang ingin keluar dari samsara. Bodhisatta kan juga berkali-kali kan digoda oleh mara sebelum beliau mencapai penerangan sempurna, atau mendapatkan tantangan dari teman-teman kita. Ya, di banyak kehidupan bodhisatta dan yang kemudian menjadi dewa data itu selalu bermusuhan, selalu saling mengganggu. Jadi perseteruan antara Buddha dan Dewa Data itu sudah berlangsung sejak banyak kehidupan sebelumnya, selalu bermusuhan. Bahkan di kelahiran yang terakhir saja pada saat Buddha terlahir sebagai Pangeran Siddhartha kan juga beberapa kali berbenturan kan dengan Dewa Data kan. Ya, salah satu cerita yang terkenal pada saat beliau masih remaja atau kanak-kanak ya, beliau sedang berjalan-jalan berdua saja dengan Dewa Data. Dewa Data ini tragis kalau menurut saya. Tragisnya apa? Karena sebenarnya timbunan paraminya bagus, karma baiknya dari masa lalu juga bagus ya. Seharusnya beliau itu bisa menjadi katakanlah seorang arahat gitu. Kalau melihat dari semua timbunan karma masa lalunya. Salah satu contohnya di kehidupan yang saat itu saja beliau terlahir sebagai, kalau sama Pangeran Siddhartha itu apa? Sepupuan kan? Sepupuan kan? Jadi mamahnya Dewa Data ini kan tantenya Pangeran Siddhartha. Itu. Tapi lucu juga karena saudara perempuannya Dewa Data adalah istrinya Pangeran Siddhartha. Ya kan? Ya saudara ini kan saudara perempuannya Dewa Data. Ya. Nah, intinya sebenarnya kehidupan dia sangat baik gitu. Tetapi ya karena banyak kehidupan sebelumnya selalu bertentangan dengan bodhisatta, akhirnya di kehidupan itu sama-sama sebagai pangeran pun, beliau ini kan anaknya raja, bukan ini, raja kerajaan yang berbeda. Raja Supa Buddha, ya. Nah, pada suatu hari mereka berdua sedang berjalan-jalan, Dewa Data membawa panah, busur panah, melihat ada swan, angsa ya. Melihat ada angsa, kemudian dipanah sama dia. Panah sampai kemudian angsa yang terbang itu jatuh. Pada saat jatuh dikejarlah sama Bodhisatta dan Dewa Data. Kebetulan Bodhisatta, Pangeran Siddhartha berlari lebih kencang. Akhirnya dia yang bisa mendapatkan burung angsa yang terkena anak panah tersebut. Dan kebetulan burung angsanya ternyata tidak mati. Ya. Meskipun terkena anak panah, beliau cabut dengan penuh metta karuna, kemudian diberi minum dan lain sebagainya. Singkat cerita akhirnya sehat kembali. Tetapi Dewa Data tidak terima kan. Dia ingin mengambil karena menurut Dewa Data burung angsa ini adalah haknya dia gitu. Karena dia yang memanah gitu. Kemudian kata-kata pangeran yang sangat menyentuh apa? Ingat nggak Anda? Kata-kata pangeran itu adalah kira-kira kehidupan ini menjadi hak mereka yang menjaganya. Kehidupan tidak menjadi hak buat mereka yang ingin menghancurkannya. Paham nggak? Bagus ya, bagus ya. Jadi menurut Pangeran Siddhartha, burung angsa ini adalah haknya dia karena dia ingin menjaga kehidupan si burung angsa. Pangeran si Dewa Data nggak punya hak karena dia ingin menghancurkan kehidupannya si angsa tadi. Akhirnya tidak ada kesepakatan, mereka berdua memutuskan untuk menemui salah satu pandita, orang bijaksana, hakim di kerajaan tersebut, untuk meminta keputusan dari hakim tersebut. Dan singkat cerita hakim memutuskan ini menjadi haknya Pangeran Siddhartha karena dia yang mengawal, menjaga kehidupan itu. Nah, itu di dalam kehidupan yang terakhir saja banyak sekali godaan. Coba kalau dia waktu itu berpikirnya kasihan Dewa Data ya, iya ya, dia yang memanah ya udah diberikan aja kepada Dewa Data itu. Tapi dia kan kokoh, teguh. Dia harus menjaga kehidupannya, dijaga kehidupannya gitu. Ya, itu juga muncul dari latihan kebulatan tekad yang sudah dilatih selama 4 asangkaya 100.000 kalpa juga. Ya.
Nah, kita pun juga seperti itu. Seringkali kan kita terganggu latihan-latihan kita karena kita terlalu lemah kan, mengikuti pendapat teman kita, mengikuti bujukan teman kita gitu. Jadi kayak itu tadi, Pangeran Siddhartha dengan Dewa Data tadi. Untungnya Pangeran Siddhartha teguh tekadnya bahwa dia harus menjaga kehidupan semua makhluk gitu. Kalau Anda jadi Pangeran Siddhartha waktu itu gimana? Pangeran Siddhartha KW2 gimana? Iya ya, kasihan Dewa Data ya. Kasih aja lah gitu. Nah, mari kita lanjutkan. Kusala Dhamma selalu berlawanan dengan akusala Dhamma. Itu yang dimaksud, saya akan jelaskan nanti. Jadi di dalam samsara ini setiap kali kita melatih parami, kita harus selalu sadar bahwa godaannya itu ada saja. Godaan dari kilesa-kilesa kita, ya, atau godaan dari kebodohan-kebodohan kita, ya, ketidaktahuan kita. Nah, selalu saja akhirnya membuat kita berbelok. Ya, kita tidak teguh untuk mempraktekkan parami-parami ini, ya. Banyak hal faktornya, ya. Kenapa ada kebodohan? Karena tidak pernah belajar. Tidak pernah mendengar dhamma, ya, tidak pernah mendengar kata-kata dari Buddha, dari kitab suci, ya, karena hanya mendasarkan opini-opininya saja, sehingga akhirnya di tengah perjalanan pada saat ada orang lain memberikan pendapat yang lebih menurut kita lebih rasional, kita anggap itu adalah pendapat yang lebih benar dan kita pun akhirnya goyah, gitu. Inilah mengapa mendengarkan dhamma itu penting sekali, belajar kitab suci itu penting sekali. Nah, kusala dhamma, perbuatan-perbuatan yang baik itu akan selalu berlawanan atau mendapat pertentangan dari akusala dhamma, dari hal-hal yang tidak baik. Berdana misalkan, Anda berdana, kita melatih berdana, tentangannya apa? Seperti perempuan Australia tadi, kekikiran. Kenapa kikir? Karena dia terlalu melekat. Melekat ini kilesa, ya, pelekatan, attachment itu kilesa. Ya, kenapa kita sulit berdana? Anda masih ingat cerita seorang anak muda yang sulit berdana itu, yang 100 rupiah atau 1000 rupiah atau 100.000 rupiah itu, ya. Kenapa sulit? Karena melekat terhadap harta bendanya. Sila juga seperti itu. Kenapa kita sulit melatih sila-sila kita? Kenapa kita sulit hanya 5 sila loh? Bisa diperaskan ya. 5 sila bisa diperas jadi berapa sila? Dua apa saja? Hiri dan otapa. Kalau diperas jadi 1, tidak menyakiti makhluk lain. Kenapa sulit ya? Nah, jadi akan selalu ada, tidak mudah untuk mengembangkan parami karena kilesa-kilesa kita akan selalu menghambat. Oleh karena itu aditana menjadi penting sekali, mengembangkan aditana, membesarkan tekad kita supaya bulat bahwa saya akan menyingkirkan semua gangguan rumput liar di tengah perjalanan yang akan mengganggu perjalanan saya. Tujuan saya bulat di dalam kehidupan ini adalah berdana. Tujuan saya bulat di dalam kehidupan ini adalah mengembangkan sila dan seterusnya, nikama dan seterusnya, gitu, ya. Nah, di atas ada kata-kata duniawi dan adi duniawi. Duniawi itu artinya apa? Duniawi ini merujuk kepada tadi, kalau kita melakukan kebajikan, maka efek dari kebajikan tersebut masih bersifat duniawi. Seperti kelahiran di alam yang baik itu masih duniawi, ya. Terlahir di surga, kalau Anda menjadi umat Buddha hanya bercita-cita untuk terlahir di surga, Anda mendegrade Buddhisme. Ya, Buddhisme memang benar, terlahir di surga itu baik, tetapi itu bukan tujuan akhir di dalam Buddhisme. Ya, karena di surga pun masih ada penderitaan. Tujuan kita adalah untuk keluar dari surga. Keluar dari samsara. Keluar dari samsara. Nah, perbuatan baik apapun itu juga selama itu masih bersifat kebajikan, belum bersifat parami, maka sifatnya masih duniawi. Ya, adi duniawi itu melampaui dunia, keluar dari samsara, melampaui dunia akhirnya masuk ke nibbana. Ya, untuk bisa masuk ke nibbana yang dilatih haruslah parami. Yang membedakan parami dan kebajikan biasa adalah 5 faktor. Anda masih ingat kan di pelajaran kelas yang lalu 5 faktor itu apa saja?
Perbuatan itu terbebas dari loba, keserakahan, pandangan salah, kesombongan, ya. Kemudian perbuatan itu didorong oleh belas kasih, ingin membuat makhluk lain terbebas dari penderitaan dan menggunakan cara-cara yang baik. Jadi 5 faktor ini yang akhirnya membuat perbuatan baik kita tidak menjadi kebajikan tetapi menjadi parami, ya. Nah, tadi di awal juga sudah saya katakan bahwa pada awalnya kita harus melakukan perbuatan baik dulu, ya, untuk kemudian perbuatan baik itu menjadi kuat. Bunga-bunga di dalam taman hati kita menjadi kuat. Akhirnya apa? Bunga-bunga di dalam taman hati menjadi kuat sehingga akhirnya kita timbul niat tidak hanya berdana dan menjaga sila saja, tetapi akhirnya melatih meditasi. Sehingga akhirnya pada saat mencapai jalan dan buah, maga dan pala, akhirnya meditasi kita membuat kita keluar dari samsara. Pada saat itulah sebenarnya keduanya, dhamma yang baik dan tidak baik, hancur. Sehingga inilah yang terjadi pada batin seorang arahat. Seorang arahat sudah tidak bisa lagi melakukan karma. Perbuatannya sudah bukan karma lagi, sehingga perbuatannya tidak bisa tidak bisa menghasilkan efek, menghasilkan buah, ya. Tetapi untuk bisa sampai kepada tahapan menghancurkan keduanya, kita harus merawat bunga-bunga di dalam taman hati kita. Sifat-sifat baik parami ini harus kita kembangkan. Baik, sedikit lagi. Ini istilah yang sangat bagus kalau Anda hafalkan, itu bagus, bahasa Pali. Laba, sakara, siloka. Terdiri dari 3 kata benda. Laba itu keuntungan material, keuntungan materi. Ya. Jadi kalau Anda bekerja, bisnis Anda mendapatkan keuntungan yang besar, itu laba. Bahasa Indonesia juga ada kan laba kan, sama ya. Nah, bahasa Palinya begitu, laba, ya. Ya, nah sakara itu penghormatan. Anda menerima penghormatan. Kalau Anda bekerja dengan baik, Anda adalah orang yang murah hati, Anda akan dihormati oleh teman-teman Anda. Itu sakara, menerima penghormatan dari orang lain. Siloka itu ketenaran. Anda akan menjadi tenar, ya. Dikatakan di dalam teks 3 hal ini adalah gangguan yang terbesar buat manusia biasa di dalam proses mengembangkan parami. Kalau Anda adalah seorang yang murah hati dan lain sebagainya, biasanya yang murah hati bisnisnya lancar. Waduh, mendengar begini akhirnya jadi murah hati ini nanti. Nanti kalau sudah lancar nggak murah hati lagi gitu. Bisnisnya. Kan ada kan di Singapura itu yang pernah saya sampaikan, salah satu umat itu saya perhatikan, saya di sana 3 tahun, umat ini mungkin ketemu saya nggak sampai 10 kali selama 3 tahun ini, tetapi saya perhatikan cirinya yang tetap adalah kalau dia datang ke wihara pasti sedang ada masalah. Saya hafal kalau dia datang nih pasti nanti setelah makan minta ketemu saya ini. Benar selalu, nggak sampai 10 selama 3 tahun ini gitu. Akhirnya saya godain, saya udah tebak loh. Begitu melihat kamu pas kebaktian tadi saya udah nebak pasti kamu mau ketemu saya. Iya Bante lagi, ini bisnis lagi sepi Bante. Iya kamu kalau ke wihara kan cuman kalau bisnisnya lagi sepi kan. Kemarin gak ke wihara bisnis lancar. Iya lancar, sibuk Bante, sibuk Bante. Sebenarnya sih pengen ke wihara tapi sibuk Bante. Itu. Nah ini pumpung lagi gak sibuk. Saya bilang kamu itu memberi contoh yang gak baik loh kepada teman-teman kamu ya. Nanti kan teman-teman itu umat-umat yang lain itu kan mikirnya, oh berarti orang-orang tuh persepsinya kalau ke wihara itu hanya pas kalau ada masalah ya. Berarti supaya saya nggak dicap oleh tetangga-tetangga saya, kan tetangga suka nanya kalau keluar rumah mau kemana Ci, ke wihara. Nah, jangan-jangan mereka mikir saya sedang ada masalah ya gitu. Akhirnya nggak mau ke wihara. Nah, mati. Nah, 3 hal ini, laba, sakara, siloka, itu adalah gangguan. Menerima laba, penghormatan dan juga ketenaran seringkali membuat kita lupa pada tujuan awal, ya. Lupa pada aditana yang telah kita ucapkan. Di dalam teks laba, sakara, siloka ini termasuk salah satu dari bala tentaranya Mara. Mara itu mempunyai tentara.
Ya, salah satunya nomor kesekian itu Laba Sakara Siloka. Ya, Laba Sakara Siloka membuat kita lupa. Ya, seringkali membuat kita akhirnya berbelok arah. Kalau kehidupan sedang baik, kita lupa. Seperti orang Singapura tadi, kalau kehidupan sedang baik, nggak perlu ke wihara. Ya, kalau ada yang menyampaikan, memang fungsinya wihara begitu, Bante. Kalau kita ada masalah ke sini, masalahnya selesai. Bukanlah seperti itu ya. Nah, salah satu bala tentara Mara, jadi Laba Sakara Siloka akan didapatkan oleh mereka saja yang bekerja keras dan berkorban untuk orang lain. Mereka yang selalu bekerja keras, murah hati, berkorban untuk orang lain, mereka akan dipuji, dikenang oleh teman-temannya kan? Ya, sehingga akhirnya apa? Mendapat sakara dan siloka, mendapat ketenaran dan penghormatan, dan pada saat itulah mereka lupa. Ya, nah cerita yang bagus karena waktu kita sudah tinggal sedikit, saya akan sampaikan salah satu cerita dari Jataka. Cerita ini tentang seorang pangeran yang bernama Temia, gitu ya, Temia Jataka. Nah Temia Jataka ini cerita tentang bagaimana Bodhisatta kita yang pada waktu itu terlahir sebagai pangeran yang bernama Temia ini menghindari Laba Sakara Siloka, menghindari kekayaan, penghormatan dan juga ketenaran. Jadi ceritanya terjadi kembali di Varanasi ya. Pada saat itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Kasi ya. Kemudian permaisurinya itu bernama Permaisuri Sanda Dewi gitu. Kalau di Indonesia berubah menjadi Sandra Dewi. Ada kan ya Sandra Dewi kan. Nah ini Sanda Dewi gitu ya. Memang sama artinya. Berubah jadi Sandra kalau dari Pali ke Sanskrit. Nah, Raja dan Ratu ini sudah menikah selama bertahun-tahun dan tidak mempunyai anak. Setelah memanggil orang bijaksana di kerajaan, dipelajari kenapa pasangan ini tidak mempunyai anak, akhirnya didapatlah jawaban bahwa kesalahan ada di raja. Nah singkat cerita, orang bijaksana penasihat kerajaan menyarankan kepada Ratu untuk memurnikan silanya ya, mengamalkan 8 sila, uposata sila, 8 sila selama beberapa hari, dan setelah itu mengucapkan saca kirya, tekad perbuatan yang mengucapkan kebenaran seperti yang kita telah pelajari di kelas minggu yang lalu gitu. Nah singkat cerita akhirnya Ratu mengikuti saran dari orang bijaksana penasehat kerajaan tersebut. Dia mengamalkan 8 sila dan kemudian mengucapkan saca kirya, mengucapkan kebenaran seperti yang minggu lalu, yaitu kebenaran yang diucapkan karena dia mempunyai harapan supaya harapannya tercapai ya. Ingat kan minggu lalu juga ada pertanyaan apa yang membuat ucapan kebenaran ini tercapai, kan saya jawab salah satunya ya sila yang murni kan. Ya, itu kata-kata dari Buddha sih. Ijati bikawe ceto panidi wisudeta. Wahai para biku, ya, cita-cita harapan yang ada di dalam hati seseorang yang silanya murni akan sukses, akan tercapai oleh kemurniannya itu sendiri gitu. Ya. Nah, makanya sila itu penting. Nah, singkat cerita akhirnya Ratu mengikuti nasihat dari orang penasihat kerajaan, mengucapkan saca kirya, ingin punya anak. Kebetulan ini kalau di dalam cerita Jataka, ucapan kebenarannya itu didengar oleh Dewa Saka, raja dari para dewa. Kemudian beliau mencoba untuk Dewa Saka, karena dia dewa raja ya, dia bisa mempunyai kekuatan-kekuatan tertentu dan melihat memang ratu ini bisa mempunyai anak. Ya, kemudian dia mencoba untuk mendekati Bodhisatta yang pada waktu itu masih terlahir sebagai dewa dan mengatakan, Bodhisatta, kamu lahirlah ke situ gitu. Nah, singkat cerita akhirnya Bodhisatta lahir. Kebetulan hari itu memang juga adalah hari terakhir Bodhisatta untuk tinggal di surga. Ya, dia harus turun, harus keluar dari surga. Akhirnya dia masuk ke kandungan Sandra Dewi tadi. Permaisuri Sanda Dewi masuk, dan Dewa Saka juga meminta beberapa dewa untuk juga lahir di lingkungan kerajaan itu untuk nantinya akan mengawal Bodhisatta gitu. Nah, singkat cerita itu terjadi apa yang diperintahkan oleh Raja Dewa. Nah,
Anak lahir. Pada saat hari itu si anak pangeran lahir, hujan mengguyur. Hujan kencang badai gitu. Oleh karena itu diberi nama Temia. Temia itu kata kerja aktifnya itu temeti, mengguyur. Jadi Temia itu diguyur. Jadi karena pada hari itu bumi diguyur oleh air hujan, ya, maka pangeran diberi nama Temia. Nah ini sangat terkenal cerita ini. Pada saat dia baru berumur beberapa bulan saja, pada saat itu dia dipangku oleh ayahnya yang seorang raja. Kebetulan hari itu ayahnya harus memutuskan hukuman mati kepada beberapa kriminal, ya. Dia sebagai bayi yang baru berumur 8 bulan bisa mengerti apa yang dilakukan ayahnya. Bahwa ayahnya mengambil keputusan yang sulit, yaitu apa? Memutuskan hukuman mati kepada para penjahat. Pada hari itu meskipun dia masih berumur beberapa bulan, muncul rasa tergugah di dalam hatinya bahwa ini kejadian ini saya tidak ingin mengalaminya lagi. Nah, belakangan setelah agak besar itu diceritakan bahwa Temia ini mempunyai kemampuan dari masa lampaunya untuk mengingat kehidupan lampaunya, dan dia masih ingat bahwa pada satu masa dulu beliau pernah terlahir sebagai raja, dan sebagai akibat dari kelahirannya sebagai raja, karena dia melakukan kesalahan seperti papahnya tadi, menghukum orang dengan menghukum mati, akhirnya karma buruk tersebut membuat dia terlahir di neraka. Nah, dia tidak ingin mengulanginya lagi, bahwa kehidupan sebagai raja juga ada konsekuensinya. Dia juga tidak mengingkari bahwa kehidupan raja juga bagus karena memberi manfaat buat rakyatnya, tetapi juga ada bahayanya. Yaitu apa? Harus memutuskan hal-hal yang sulit seperti itu. Ya. Nah, singkat cerita akhirnya si pangeran ini memutuskan saya tidak mau jadi raja. Tetapi bagaimana caranya, karena dia anak tunggal, mau gak mau kan dia harus mewarisi tahta kerajaan. Nah, kebetulan salah satu dewa ya yang pernah menjadi mamahnya Temia di kehidupan yang lampau, masih sayang kepada Temia ini ya. Dia memberitahu Temia, dewanya ini memberitahu pangeran, kalau kamu gak pengen jadi raja, kamu acting lah seperti seolah-olah kamu itu bisu, tuli, idiot. Kan mau nggak mau kan raja dan permaisuri masa mau memberikan tahta kerajaan ke orang bisu, tuli, idiot. Nah, singkat cerita, iya juga ya, saran yang bagus juga ya. Akhirnya sejak hari itu dia beradidana, dia akan berakting seolah-olah menjadi orang yang bisu, tuli, idiot. Ya. Dia ajak bicara, dia diem aja gitu, ya, stay cool terus gitu. Pura-pura gak mendengar, gak pernah bicara sampai umur 17 tahun. Diuji oleh pangeran, permaisuri dan juga menteri-menteri dengan berbagai cara, tidak bisa juga. Sampai diuji yang parah-parah, misalkan apa, badannya dilumuri madu supaya apa, digigitin lalat, semut dan lain sebagainya, dia tetap diam saja, tidak bersuara. Dia tidak mengambil makanan kalau makanannya tidak diberikan, tidak disuapi. Dia tidak mengambil minuman kalau tidak ada yang memberinya minuman. Selama sampai itu umur 17 tahun. Pada saat umur 10 tahun dia digoda nafsu ininya dengan lawan jenisnya. Dikirimkanlah penari-penari yang katakanlah yang bisa menggoda dia begitu ya. Menari di depan dia tetap bengong aja gitu. Ya. Umur 17 tahun digoda lagi dengan makin parah lagi, makin panas lagi dengan penari-penari perempuan yang begitu-begitu itu. Maaf ya, biku kosakatanya sedikit. Pokoknya yang begitu-begitu. Tetapi Pangeran Temia tetap diam saja. Jadi sampai umur 17 tahun tidak pernah keluar suara dari mulut dia. Dia pura-pura bisu, tuli dan bodoh. Itu. Nah, akhirnya kan raja kan ya udah kalau begini nggak bisa. Udah umur 17 masih seperti ini, ya sudah. Dikubur hidup-hidup saja kan, karena penasihatnya memberitahu raja ini kalau didiamkan akan berdampak buruk buat kerajaan. Maka dia harus dikubur aja, dikubur hidup-hidup gitu. Nah, raja memutuskan ya sudah dikubur hidup-hidup. Tetapi ratu menangis, mengingatkan pada raja, bukankah dulu sebelum lahir kamu telah berjanji akan memberikan kerajaan ini kepada anakmu? Nah, orang dulu kalau janji harus dipenuhi kan, ya nggak kayak orang sekarang.
Dipenuhilah, ya sudah, saya penuhi tahta kerajaan, saya berikan kepada pangeran selama 7 hari. Setelah 7 hari saya ambil lagi gitu. Nah itu cara untuk memenuhi janji. Nah singkat cerita, selama 7 hari itu 6 hari 6 malam Ratu Permaisuri menangis di depan Temia, mengungkapkan isi hatinya. Ayolah kamu bicaralah ini itu ini. Nggak ada yang tahu bahwa dia acting saja. Ya nggak ada yang tahu. Singkat cerita sampai hari ke-7 tetap tidak berbicara. Akhirnya dibuanglah dia, mau dikubur. Ya suruh pengawal kerajaan, udah dia kubur aja, dibawa keluar kerajaan, di perbatasan kerajaan, kemudian pada saat digali tiba-tiba dia langsung berdiri dan berbicara, wahai pengawal, terima kasih, kamu telah membawa saya jauh dari papa mama gitu. Saya sebenarnya selama 17 tahun ini hanya acting saja gitu. Sekarang tinggalkan saya ingin jadi pertapa saja gitu. Dan dia masuk hutan jadi pertapa, pengawalnya pulang ke kerajaan memberitahu raja dan permaisuri bahwa pangeran ternyata acting saja. Akhirnya dikejar. Ya, dikejar kan, masuk hutan, ditemuin lagi. Pada saat itu si pangeran Temia, pertapa Temia memberi damatok kepada orang tuanya. Happy ending story, Raja Permaisuri jadi pertapa juga. Ya. Nah, poin yang ingin saya sampaikan di sini begitulah, bahwa laba, sakara, siloka itu bisa menjadi gangguan di dalam mempraktekkan dhamma untuk keluar dari samsara. Seperti saya saat ini. Dulu saya waktu dulu di luar negeri pengennya jadi biku hutan. Tapi sekarang begitu pulang ke Indonesia malah hutannya hutan. Ini hutan ini. Hah? Lupa lagi dengan tujuan awal lagi. Kenapa? Karena ada laba, sakara, siloka. Saya dapat nih sekarang ini. Dapat laba, dapat sakara, dapat siloka. Lupa. Enggak lupa sebenarnya saya. Ingat, cuman keadaan saat ini harus begini, ya sudahlah. Nah jadi itulah kalau kita sudah mengucapkan tekad kita harus terus menjaganya ya, Temia Jataka. Dan dengan menjaganya maka kita akan semakin fokus pada tujuan kita. Kita akan selalu ingat bahwa di dalam kehidupan ini ada tujuan-tujuan yang lebih penting ya dari semuanya itu, yaitu apa? Mengembangkan parami. Itu haruslah menjadi prioritas utama. Harta, benda, kekayaan dan yang lain-lain itu sekunder. Ya, kalau diharuskan memilih lebih baik kehilangan harta benda atau menegakkan parami, pilihlah untuk menegakkan parami. Ya, dan nanti harta bendanya ya nggak apa-apa, silanya dimurnikan. Kan kata-kata Buddha begitu. Ijati bhikkhave cetopani wisudata. Wahai para biku, apa yang menjadi cita-cita harapan kita di dalam hati seorang yang silanya murni akan sukses dan terpenuhi oleh kemurnian silanya. Jadi kalau Anda menegakkan parami, mengembangkan parami, sila Anda murni, jangan pernah khawatir dengan kehidupan ini, jangan pernah khawatir dengan samsara. Anda sudah berada di jalan yang benar. Ya, terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas dhamma sesananya. Para umat yang mau bertanya silakan. Oh ya. Selamat siang Bante. Saya mau nanya, kalau aditana itu kan bisa dibilang kategori parami. Bagaimana kalau dengan sikap keras kepala Bante? Kan aditana itu kan tekad kuat. Nah, keras kepala juga bisa dibilang tekad kuat juga gitu Bante. Tapi kenapa parami yang ya bisa dibilang yang kama buruk lah kalau keras kepala itu? Terima kasih. Iya itu sudah pasti. Pokoknya saya mau jadi orang pemarah seumur hidup. Nah, ada kan? Banyak sih contoh-contoh di dalam kehidupan ini. Ada seseorang, ada saja kelompok-kelompok orang tertentu yang memilih untuk menjalani kehidupannya sebagai antagonis. Tahu ya antagonis ya. Pokoknya dia mengkritik aja, dia menyerang aja pokoknya gitu. Dan dia konsisten dengan sikapnya itu. Seperti yang Anda sebutkan, konsisten dengan sikap keras kepalanya gitu. Ya. Kan ada tadi dikatakan
Dhamma yang baik dan dhamma yang tidak baik. Dhamma yang tidak baik itu salah satunya yaitu pemarah dan lain sebagainya gitu. Kalau pertanyaan Anda kenapa Aditana menjadi orang yang pemarah bukan termasuk parami? Ya enggak lah, Aditananya adalah mengembangkan kualitas-kualitas yang akhirnya bisa membuat kita keluar dari samsara. Ya, kalau Anda beraditana untuk menjadi orang yang keras kepala, ya Anda mengembang seseorang, bukan Anda ya. Kalau ada seseorang yang mengembangkan tekad untuk menjadi orang yang keras kepala, ya dia sedang bertekad untuk terlahir di alam bawah dan tidak keluar-keluar. Ya, jadi menjadi pemarah, menjadi orang yang keras kepala itu bukanlah dharma yang membuat kita atau membantu kita untuk keluar dari samsara. Ya, malah akan membuat kita malah masuk ke dalam samsara di lapisan yang paling bawah. Ya, jadi tekad hanya berlaku untuk hal-hal yang baik. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Oh, Iya Bante, saya mau nanya kalau kejujuran soal kejujuran ya, misalkan kita bohong tapi dalam tanda kutip bercanda itu gimana? Bohongnya itu bercanda gitu. Sama saja. Sama saja. Sama saja. Berbohong ya berbohong gitu. Jadi mempunyai kehendak untuk menyampaikan sesuatu sehingga orang lain percaya dengan yang kita sampaikan. Kalau itu kebohongan ya kebohongan. Itu ya. Ya, itu definisinya. Mempunyai kehendak, kemudian kita sampaikan kehendak kita dengan harapan orang lain mempercayai apa yang kita omongkan. Kalau isinya adalah kebohongan ya kebohongan berarti. Gitu. Kayak tadi yang pengumuman Gajah Aswatama mati. Nanti kalau lu kamu bohong, enggak saya bercanda. Tetap aja bohong. Baik, yang lain. Suatu Bante, aditana Bante ya, kan kita bertekad Bante, misalnya kita ada melaksanakan meditasi Bante ya, kita udah bertekad pokoknya tiap hari mau meditasi, tapi kena tekad itu kita pada saat tertentu kan kita berasa, aduh kayak hari kok saat kita duduk udah batin kita merasa menderita Bante. Nah itu kalau kita batalkan kan, kalau kita bertekad terus kan kita menyiksa batin kita Bante. Jadi kejahatan dan batin sendiri Bante. Nah itu gimana Bante? Apa kita boleh hentikan atau gimana Bante? Terima kasih Bante. Bagus sekali. Seperti yang tadi saya sampaikan, di dalam latihan mengembangkan parami akan selalu ada tantangan, hambatan, rintangan. Ya, dan terutama itu hambatannya muncul dari kotoran batin kita sendiri, ya. Kemudian muncul dari mungkin kenikmatan, kepuasan panca indera, ya. Begitu misalkan Anda mau berdana, ya, kemudian tiba-tiba keluar dari gedung ini masuk ke mall, wah, kepuasan panca indera, melihat objek mata yang indah, mendengar musik yang lupa berdananya. Jadi objek-objek panca indera. Objek-objek panca indera, kilesa-kilesa kita, kotoran batin kita itu adalah ciri dari samsara. Ya, kita tidak bisa menjauhi mereka karena di dalam samsara ya memang isinya begitu. Karena kita sudah hidup ya sudah, mau tidak mau panca indera kita akan ketemu dengan objeknya masing-masing gitu. Nah, kita seperti pertanyaan Anda. Beliau ingin bermeditasi tetapi tantangannya besar sekali. Kalau di dalam kitab kita ini ada satu, ini perumpamaan yang sangat bagus sekali. Bunga teratai ya tidak bisa hidup tanpa lumpur. Ya, di kolam yang berlumpur ya. Tetapi pada saat bunga teratainya muncul, dia bersih tidak terkena lumpur. Padahal dia hidupnya di lumpur. Ya, bahkan research mengatakan semakin kolamnya berlumpur teratainya semakin cemerlang. Katanya seperti itu ya. Semakin berlumpur, semakin kotor teratainya semakin warnanya semakin keluar, semakin cemerlang. Ini perumpamaan yang bagus. Di dalam melatih parami seperti yang tadi saya katakan, pasti painful, rasa sakit itu akan muncul, rasa sakit terhadap penolakan untuk melakukan hal yang baik. Mau berdana muncul rasa sakit, berdana enggak ya, berdana enggak. Mau melatih sila juga seperti itu. Dulu di masa-masa awal gitu, pada saat saya melatih sila yang lebih tinggi itu kan begitu. Setiap jam 6 sore udah perut udah keroncongan gitu, udah berguling-guling gitu. Aduh.
Itu tantangannya besar, perutnya lapar terus gitu. Nah, lalu bagaimana? Jadikan itu sebagai lumpur untuk memurnikan teratai Anda. Memang akan seperti itu. Akan selalu ada tantangan dari kilesa-kilesa kita, ya. Akan selalu kilesa kita akan selalu mengelabui kita, ya, mengatakan, "Ya adalah besok aja lah latihannya gitu. Jangan sekarang lah. Masih ada tugas yang lebih penting lagi." Tetapi justru seperti bunga teratai tadi, semakin berlumpur semakin cemerlang. Semakin berat tantangan yang kita terima, kita hadapi, kalau kita mampu mengatasinya, maka parami kita makin kuat. Ya, kita akan menjadi seseorang yang dengan parami yang makin kuat. Sehingga akhirnya apa, menjadi second nature kita, menjadi sifat kita lah. Sifat kita untuk sedikit-sedikit, begitu ada kesempatan saya akan berdana. Begitu ada kesempatan saya akan berdana. Ya, setiap saat saya akan melatih 5 sila saya. Saya akan menghindari nekama, kenikmatan kepuasan-kepuasan indriawi, panca indera ini. Itu kan parami yang ketiga. Buat Anda perumah tangga, Anda sudah mempunyai suami, sudah mempunyai istri, cukup. Ya, tidak ingin melepas mencari kepuasan-kepuasan yang lebih dari itu lagi, sudah cukup. Itu juga nekama, menahan diri untuk tidak terlalu mengikuti hawa nafsu. Ya, nah jadi semakin besar tantangan, justru itu yang akan membuat bunga teratai Anda akan lebih cemerlang. Parami Anda akan lebih kuat kalau Anda mampu mengatasinya. Oleh karena itu, ya, kita harus berkomitmen bahwa ya di dalam kehidupan ini parami adalah yang terpenting. Saya tahu akan selalu ada gangguan dari kilesa-kilesa saya, kemalasan dan lain sebagainya, kekikiran, melekat kepada harta benda dan lain sebagainya. Tetapi itulah tugas saya sesungguhnya, mengalahkan kilesa-kilesa saya itu. Ya, jadi pada saat seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Pada saat ada dorongan hati untuk tidak bermeditasi, justru pada saat itu kita harus mampu mengalahkan itu supaya akhirnya bermeditasi. Saya pernah diberi cerita sama seseorang yang lagi hobi fitness. Ya, dia bercerita kepada saya, katanya trainer dia itu mengajarkannya seperti ini. Kalau lagi fitness begitu, kemudian kan otot kan pegal-pegal. Justru pada saat otot pegal-pegal harus dilatih lagi katanya gitu. Tidak ditunggu sampai pegalnya hilang gitu. Justru pada saat pegel itu saat yang tepat untuk melatih katanya gitu. Ya, sampai benar-benar ini gitu ya, dengan variasi beban dan lain sebagainya. Dan itu mirip. Justru pada saat kita lagi pegel-pegel hati kita, maka itulah saat yang bagus untuk melatih parami. Ya, kalau ada hambatan dari kilesa-kilesa kita, mau berdana kok berat, justru pada saat itu kita harus berdana. Jadi dengan mengucapkan atau mengingat-ingat tekad komitmen seperti ini, akhirnya harusnya kita terus-menerus berada di dalam track yang benar, tidak lupa lagi dengan apa yang sudah menjadi tekad kita. Begitu? Ya, baik. Ada lagi pertanyaan? Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Oke. Siang Bante, saya mau tanya yang tentang Tirta Jataka tadi. Bodhisatta melakukan acting seperti bisu, idiot. Itu apakah melakukan suatu kebohongan juga kan Bante? Terima kasih. Enggak lah. Begini, kebohongan itu sila. Ya, ini analisanya begini, tidak berbohong itu. Kebohongan itu sila. Sila kan? Sila itu adalah, saya akan kupas karma, ya. Kebohongan kan karma, ya. Kebohongan sebagai karma, sedangkan karma itu tersalur melalui 3 pintu. Ya. Pintu batin, pintu pikiran, pintu ucapan, dan pintu perbuatan tubuh. Ya, yang dikatakan sila itu hanyalah karma-karma yang mengalir melalui 2 pintu, yaitu pintu ucapan dan pintu perbuatan, bukan pintu pikiran. Sila Anda, winaya saya, itu berkaitan dengan ucapan dan perbuatan. Gitu ya. Nah, Bodhisatta sejak awal dia tidak mengucapkan apa-apa. Dia tidak melakukan apa-apa.
Dia sejak bayi dia udah diem aja begitu. Ya, kecuali dia mengucapkan sesuatu ya, meyakinkan kepada orang lain, mulai hari ini saya akan acting bisu, bodoh dan ini gitu kepada orang lain, ucapannya keluar ya, maka dia melanggar sila. Tapi tidak ada sepatah kata pun di dalam kitab Jataka juga diceritakan sejak lahir sampai umur 17 tidak pernah ada sepatah kata pun. Sejak umur 1 bulan katanya di dalam kitabnya itu tidak ada satu patah ini keluar gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Temia Jataka, Pangeran Temia itu bukan termasuk dalam kebohongan. Ya, karena kebohongan itu tercapai pada saat dia tersalurkan melalui pintu karma ucapan. Ya, oke. Atau bisa juga pintu karma tubuh dengan menulis. Gitu. Tapi biasanya dianggap kebohongan itu melalui pintu karma ucapan. Ya, bagus. Makasih Bante. Ya.